Lalu di tahun 2001 saya mendapatkan pengalaman, saya melihat mak sama engkong saya ada di neraka. Jadi mak sama engkong saya adalah orang tua dari mama saya. Waktu itu saya lagi di kamar sedang baring-baring. Saya lagi nggak tidur, saya lagi nggak pingsan, dan saya lagi nggak bermimpi saat itu. Jadi Tuhan kasih penglihatan saat itu, tiba-tiba di kamar saya temboknya berubah jadi kayak suasana neraka, dan saya melihat mak sama engkong saya ada di situ. Mak sama engkong saya dirantai kakinya, tangannya, dan mak saya dipegang 2 setan besar, kong saya dipegang 2 setan besar. Lalu saya lihat terus saya ada di depan mak sama engkong saya. Lalu roh saya mulai berkata-kata kepada mak sama engkong saya tanyakan, kenapa mak, kong ada di tempat seperti ini? Saya tanya lagi, mak, kong kenapa ada di tempat seperti ini? Tapi mak sama engkong gak menjawab. Mereka seperti menahan kesakitan. Iblis terus mencambuk mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus dicambuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai terus saya bertanya terus kepada mak sama engkong saya, kenapa mak, kong ada di tempat seperti ini? Lalu iblis cambuk mereka sampai akhirnya mereka tersungkur di lantai yang hitam pekat. Dan saya sempat teriak sama setan-setan tersebut, stop, jangan cambuki lagi mak sama engkong saya. Jangan cambuki lagi mak sama engkong saya. Tapi setan-setan tersebut terus mencambuki mereka. Dan akhirnya saya jongkok untuk berbicara lagi kepada mak sama engkong saya. Saya tanyakan lagi, mak, kong kenapa ada tempat seperti ini mak? Kenapa ada tempat seperti ini kong? Saya bilang. Lalu mak sama engkong saya tiba-tiba berkata kepada saya, mereka memanggil saya Dede. Jadi mereka berkata, Dede, jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus. Jadi tiba-tiba roh saya tersentak kaget, saya panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong mak sama engkong saya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong mak sama engkong saya Tuhan. Tiba-tiba di belakang roh saya ada cahaya putih sinar terang. Lalu saya berbalik, saya melihat ke cahaya tersebut. Lalu saya teriak, saya tahu itu engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong mak sama engkong saya Tuhan. Saya sudah nggak melihat lagi ke belakang. Saya tidak melihat lagi mak sama engkong saya. Jadi saya menghadap ke cahaya tersebut, roh saya. Lalu saya memohon lagi, Tuhan Yesus tolong mak sama engkong saya Tuhan. Tapi cahaya tersebut, Tuhan Yesus berkata sama saya, sudah terlambat Fanny. Lalu saya menangis, saya bilang, Tuhan tolong mak sama engkong saya. Tuhan Yesus ampuni mak sama engkong saya. Tapi Tuhan Yesus berkata sama saya, sudah terlambat Fanny, sudah terlambat. Waktu mereka di dunia, mereka menolak aku. Aku sudah mengirim anak-anakku, tetapi mereka menolak aku. Kemarilah Fanny. Lalu saya menangis. Tuhan memanggil saya. Dan akhirnya roh saya mulai berjalan untuk mendekati cahaya tersebut. Tapi belum sampai di depan cahaya tersebut, roh saya seperti mau pingsan. Tapi dengan cepat, cahaya tersebut dengan berbentuk tangan yang besar menggendong roh saya, dan saya merasakan seperti roh saya masuk lagi ke tubuh saya. Jadi setelah itu saya ketakutan, saya keringat dingin, saya nangis. Lalu saya memberitahu ini kepada mama saya, karena ini adalah orang tuanya. Jadi dari situ Tuhan memberikan saya rema bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa didoakan lagi. Karena selama ini ternyata saya salah. Saya sudah ke gereja, saya sudah jadi orang Kristen, tapi saya masih mendoakan mak sama engkong saya. Mereka lalu meninggal dengan kepercayaan penyembah berhalanya. Dan Tuhan berkata, orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa lagi didoakan. Jadi di situ saya dapat firman bahwa keputusan kita di dunia ini menentukan kita juga untuk kehidupan yang akan datang. Di dalam Yesus ada keselamatan, hanya di dalam Yesus
kita akan mendapatkan surga. Di luar Yesus hanya kebinasaan. Dan di tahun 2002 saya mendapatkan mimpi. Waktu itu saya dipegang oleh 2 orang. Lalu saya melihat di seberang sana agak jauh, tapi saya masih bisa melihat papa saya juga dipegang oleh 2 orang. Jadi orang di sebelah saya berkata sama saya, "Kamu mau pilih papa kamu atau kamu pilih Tuhan Yesus? Kalau kamu pilih Tuhan Yesus, papa kamu akan mati. Tapi kalau kamu pilih papa kamu harus menyangkal Tuhan Yesus." Saat itu saya menangis. Saya melihat papa, saya bilang, "Tuhan, saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya juga mengasihi papa saya." Jadi tiba-tiba orang itu berkata lagi kepada saya, "Kamu mau pilih papa kamu atau kamu pilih Tuhan Yesus? Kalau kamu pilih papa kamu harus menyangkal Tuhan Yesus. Kalau kamu mau pilih Tuhan Yesus, papa kamu akan mati." Jadi saya cuma nangis, saya melihat papa, saya belum menjawab apa-apa. Dan pertanyaan ketiga diulang oleh orang tersebut di samping saya. Tapi sebelum saya menjawab, papa saya di seberang sana teriak kepada saya, "Fanny, pilih Tuhan Yesus. Pilih Tuhan Yesus. Kalau saat ini papa mati atau kita mati, kita ketemu di surga bersama Tuhan Yesus." Jadi tiba-tiba saya terbangun, saya tersentak bangun, saya keringat dingin, saya ketakutan. Terus tiba-tiba saya mendapatkan rema dari Tuhan bahwa suatu saat pasti papa akan terima Tuhan Yesus, akan ikut Tuhan Yesus, dan papa pasti akan ke gereja bersama-sama kami. Dan benar, pada saat tahun 2004 akhirnya Tuhan panggil papa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Papa mulai ke gereja dan akhirnya papa pun dibaptis. Dan saat ini kami semua sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus. Kami bersyukur apa yang kami doakan selama ini, mama, saya, Tuhan genapi satu-satu. Kami sekeluarga bisa ke gereja bersama-sama. Dan akhirnya tetaplah kita teguh di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah menukar Tuhan Yesus dengan apapun. Terima kasih, demikianlah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.